Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel Simpul Kehidupan. Kali ini kita mau bahas topik menarik, yaitu kebiasaan terhormat yang membuat kamu diapresiasi oleh orang lain. Setiap orang butuh apresiasi. Setiap orang butuh dihargai. Jadi, tanpa lebih lama lagi, mari kita mulai videonya. Jadi, kamu pernah nggak ngerasa kadang kebiasaan sederhana bisa bikin orang lain lihat kita dengan cara yang beda? Nah, hari ini tuh kita bakal bahas apa aja kebiasaan yang bisa bikin kita dihargai sama orang lain. Ada beberapa cara yang bisa kita lakuin, padahal ini tuh hal-hal yang paling wajar dan hal-hal yang paling biasa dalam keseharian kita. Yang pertama itu adalah menjaga janji. Saya selalu percaya, janji itu adalah komitmen. Jadi kalau misal kita ngasih janji sesuatu, tepati aja deh. Ini tuh menunjukkan integritas dan menghargai waktu orang lain. Menjaga janji adalah komitmen untuk selalu memenuhi apa yang telah kita katakan atau janjikan kepada orang lain. Ini menunjukkan integritas sama menghargai waktu secara kepercayaan orang lain. Dalam Islam, menepati janji memiliki keutamaan. Keutamaannya itu adalah tergolong dalam manusia yang berakal, manusia menuju surga, bukan golongan orang yang munafik, termasuk golongan orang yang bertakwa, tidak dimintai pertanggungjawabannya di dunia dan di akhirat. Jadi, sebisa-bisa tepati janji kalau misalkan kita udah berjanji sama orang lain. Contohnya itu kayak, besok saya pasti datang rapat tepat waktu. Ya, besoknya kita usahain supaya tepat waktu untuk rapat. Yang kedua itu adalah menjaga privasi orang lain. Jangan asal nanya tentang hal-hal pribadi orang lain tanpa izin. Hormati batasan mereka. Menghormati privasi orang lain adalah sikap yang sangat penting dalam menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ketika kita menghormati privasi orang lain, kita juga menunjukkan rasa hormat terhadap integritas dan martabat mereka sebagai individu. Ini termasuk menghindari bertanya tentang hal-hal pribadi tanpa izin, tidak menggugat keputusan mereka, dan tidak memanggil dengan sebutan yang buruk. Menghormati privasi juga melibatkan penghormatan terhadap batasan-batasan yang mereka tetapkan dalam kehidupan mereka. Tapi emang tidak dapat dipungkiri juga kalau misalkan kadang kita tuh juga kepo. Oleh karena itu, kita bisa pakai bahasa-bahasa yang sopan. Contohnya itu kayak, boleh nggak sih saya tanya soal kehidupan pribadi kamu? Kalau dia menjawab boleh, berarti dia pasti cerita dong. Tapi kalau enggak, jangan sampai kita memaksa. Yang ketiga, mengucapkan terima kasih. Ini sederhana banget, tapi berdampak besar. Ucapin terima kasih kalau misalkan ada yang bantu. Mengucapkan terima kasih adalah bentuk apresiasi yang paling mudah dilakukan setelah kita menerima interaksi kebaikan. Ini dapat membuat orang lain tersenyum bahagia karena sudah memberikan sesuatu kepada kita. Mengucapkan terima kasih dengan hati yang tulus akan membuat batin kita semakin peka dan berkembang. Ya, contoh kecilnya kayak ada orang yang udah bantuin kita, terus kita bilang, "Makasih banyak ya, sudah membantu saya." Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Dengarkan dengan sungguh-sungguh dan hargai pandangan orang lain, meskipun pendapat itu berbeda sama kamu. Menghargai pendapat orang lain adalah sikap yang sangat penting dalam menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ingat, setiap persepsi orang itu pasti berbeda-beda. Meskipun kita punya tujuan yang sama, tapi teknis untuk melaksanakan tujuan itu sangat berbeda. Jadi jangan sampai kalau misalkan ada perdebatan dari sebuah pendapat. Bisa jadi kalau misalkan ketika pendapat itu berbeda, tapi kita seakan-akan kayak, saya setuju pandangan kamu, itu benar banget. Tapi ya, kalau misalkan menurut pandangan saya, baru kita jelasin pendapat kita kayak gimana. Kayaknya itu bakal lebih harmonis deh. Yang kelima, menjaga etika berbicara. Hindari gosip, omongan negatif, atau kata-kata kasar. Berbicaralah dengan sopan dan bijak. Menjaga etika berbicara adalah tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain dengan sopan, menghormati, dan memperhatikan mereka. Ada beberapa hal sih yang bisa kita praktekkan ketika melaksanakan etika dalam berbicara, yaitu
menghormati pendengar. Jadi, kita itu fokus untuk mendengarkan saja. Hindari kata-kata yang bisa menyinggung perasaan mereka. Yang keduanya, integritas. Jangan membuat klaim palsu atau mengubah fakta demi kepentingan pribadi. Dan yang ketiga, bahasa yang mudah dipahami. Jadi, ketika ngobrol tuh, gunakan bahasa yang bisa dipahami, sederhana, dan bisa dimengerti oleh orang lain. Selain itu juga, alangkah baiknya ketika kita berbicara, kita melakukan sebuah tata krama, yaitu sopan dan ramah. Mulai dan akhiri percakapan dengan salam yang sopan, serta hargai perbedaan pendapat. Poin yang selanjutnya adalah memberikan ruang pada orang lain. Jangan ngeganggu terlalu banyak atau mengambil alih peran orang lain. Biarkan mereka punya ruang sendiri. Memberikan ruang pada orang lain adalah sikap yang penting dalam menjaga hubungan yang baik. Ini berarti kita menghormati privasi dan batasan pribadi orang lain. Dengan memberikan ruang, kita memungkinkan mereka untuk menjalani kehidupan mereka dengan bebas, tanpa campur tangan yang berlebihan. Hal ini juga menunjukkan rasa menghargai dan pengertian terhadap kebutuhan dan hak individu lainnya. Misalnya kayak ada suatu kerjaan, tapi secara tupoksi, yang harusnya ngerjain itu bukan kita, tapi dia. Makanya kita kasih support aja. Saya yakin kalau misalkan kamu bisa mengerjakan tugas ini sendiri. Kayaknya itu kayak nantang, tapi punya apresiasi tersendiri buat orang yang ngerjain tugas itu. Dan poin terakhir adalah menghormati hak milik orang lain. Jangan pernah meminjam atau menggunakan barang orang lain tanpa izin. Menghormati hak milik orang lain adalah sikap yang sangat penting dalam menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Ini berarti kita menghargai privasi dan batasan pribadi juga. Selain itu, kita juga bisa menghindari menggunakan atau meminjam barang milik mereka tanpa izin. Dengan menghormati hak milik orang lain, kita menciptakan lingkungan yang saling menghormati dan menghargai. Kalau misalkan kalian butuh sesuatu atau memerlukan barang itu, tinggal meminta izin dan meminjam barang. Misalkan, saya memerlukan motor pada hari ini, dan teman saya mau bawa motor. Saya akan meminta izin, bro, boleh nggak sih saya pinjam motor itu sebentar? Itu dia tadi, 7 hal simpel yang bisa bikin kita itu diapresiasi atau dihargai oleh orang lain. Kalau misalkan tips ini memang bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan support di channel kami ya. Ingat, kebiasaan terhormat itu mencerminkan karakter kita dan bisa membangun hubungan yang baik dengan sesama manusia. Semoga kita semua bisa dihargai dan diapresiasi terus oleh masyarakat sekitar. Sampai jumpa di video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.